yang bisa membukakan rezeki atas kita. Yang pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam Al-Quran surat Tolak ayat kedua sampai dengan ketiga. Ini kunci yang pertama, kunci utama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Jadi ahli tafsir mengatakan jalan keluar itu jalan yang mana Allah berikan kepada dia hidayah serta taufiknya, sehingga dia mengambil sebab, sehingga dia keluar dari kesulitan dan kefakiran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan ada rezeki yang Allah berikan dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Itu maksudnya disebutkan oleh ahli tafsir, maksudnya bukan pendapatan yang biasa dia dapatkan. Misalkan ada seorang pegawai, dia dapatkan penghasilan atau gaji bulanan setiap awal bulan. Jadi dia wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka, dari rezeki yang dia tidak pernah pikirkan, bukan dari rezeki yang biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, tapi memang dari rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Bukan rezeki biasa. Kalau biasanya kita dapat gaji, kita dapat bekerja, dapat hasil, tidak. Tapi rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang dia tidak kira-kira. Rezeki itu datang bukan dari jalur biasanya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama, sebab utama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak kita mendengarkan penjelasan dari para ustaz, para khatib di mimbar-mimbar Jumat tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua kita paham. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, bersyukur jangan kufur, beriman kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan dan sebagainya. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang terpenting makna takwa itu masuk ke dalam hati kita. Jadi ini kunci pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tolak ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Kemudian kunci yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, membuka rezeki. Yang kedua adalah beriman. Jadi iman ini sudah jelas. Beriman ini sangat membantu kita. Beriman kepada Allah itu sangat membantu kita. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki kita. Jadi iman itu secara bahasa itu adalah tasdid, yang membenarkan, dibenarkan, i'tiqad, keyakinan. Secara istilahan, iman itu adalah tasdiqu, iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil jawarih. Ini namanya iman. Jadi yang namanya iman itu adalah kita ucapkan dengan lisan, kita benarkan dalam hati, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalan bil jawarih, amalan dengan anggota badan. Maka ini termasuk iman.
Maka para ulama tidak memasukkan kalau iman itu hanya sekedar lisan dan membenarkan dalam hati. Dia mesti dilaksanakan dengan anggota badan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa yawmil akhir wa ma hum bimumin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara manusia itu ada yang mengatakan mereka beriman kepada Allah. Ada yang mengatakan mereka itu beriman kepada yaumil akhir. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma hum bimumin. Sebenarnya mereka itu tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena beriman itu hanya sekedar kata-kata saja. Sekedar pengakuan dalam hati, tapi tidak diamalkan dengan anggota badan. Maka tidaklah dia beriman kepada Allah SWT. Allah nafikan imannya. Maka jamaah rahimahullah, banyak kita ini KTP-nya Islam, lahir di keluarga Islam, tapi kita tidak mau menjadikan sholat. Musibah. Ya, keluarga kita Islam, lahir di Islam, lingkungan Islam, mayoritas Islam, bahkan Aceh bersyariat Islam, KTP-nya Islam, ditanya beriman kepada Allah, beriman, ditanya apakah percaya hari kiamat, percaya, tapi tidak menjadikan sholat, ya kan? Tidak mau berpuasa, tidak mau berhaji, maka iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Karena iman itu mesti diamalkan dengan perkataan. Maka Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96, kalau iman kita kepada Allah itu menjadi sebab Allah bukakan pintu rezeki atas kita. Allah katakan, walau ana ahlal qura aman wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96. Ya. Jadi kata Allah SWT, walau anna ahlal qura, kalau seandainya ahlul qura, penduduk negeri, penduduk kampung, aman, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah SWT. Apa kata Allah? La fatahna 'alaihim barakat, maka Allah akan bukakan keberkatan dari langit dan dari bumi. Ya, jadi Allah katakan Allah bukakan barakat, keberkahan. Ya, rezeki yang barokah. Barokah itu dari Allah berikan barokah kehidupan kita, Allah berikan barokah waktu kita, Allah Subhanahu wa taala berikan barokah ilmu kita, Allah berikan barokah dakwah kita, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan daripada kita. Ya, maka mintalah keberkahan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapannya Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Ya, dan waja'alni mubarakan aina ma kunta. Dan jadikanlah aku selalu berkah dimanapun aku berada. Jadi Nabi Isa alaihissalam Allah berikan keberkahan. Dimanapun Nabi Isa alaihissalam berada, berkah terus. Ya, maka kita minta kepada Allah agar Allah berikan keberkahan kepada kita. Dimanapun kita berada, Allah berikan keberkahan. Berkah rezeki, berkah segalanya, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Ya. Maka jamaah rahimahullah, inilah jamaah rahimani, bahwasanya iman itu faktor atau sebab kedua agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki kita, supaya rezeki kita itu barokah. Ya. Kemudian yang ketiga jamaah, sebab Allah membukakan pintu-pintu rezeki kita adalah al-istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar itu jamaah rahimani wa rahimahullah adalah mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah.
mohon ampun. Dan istighfar itu akan memberikan faedah kepada kita, berikan manfaat jika kita berhenti dari maksiat. Kalau kita hanya sekedar istighfar, astagfirullah, 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 tapi kita tidak berhenti dari maksiat, maka istighfar kita kepada Allah tidak akan bermanfaat dan berguna. Maka ucapan istighfar kita tadi, astagfirullah wa atubu ilaih, sebanyak-banyaknya, maka itu akan bermanfaat kalau kita berhenti dari maksiat. Jadi setelah kita berhenti dari maksiat, kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Kalau kita istighfar tapi tidak berhenti dengan maksiat, maka ya tidak akan manfaat istighfar kita kepada Allah. Istighfar tapi mencuri terus, sambil mencuri tapi istighfar, ya nggak bermanfaat, ya kan? Sambil mencuri tapi istighfar, ya kan? Ya kan? Sambil mengambil hak orang lain sampai istighfar, ya nggak bermanfaat, ya. Jadi istighfar itu mesti diiringi dengan berhenti dari maksiat. Sebutkan dalam surat Nuh ayat yang ke-12. Kata Allah SWT, wa qul tastaghfiru, ya, Rabbakum. Nabi Nuh mengatakan, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Istighfar kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya. Maha Pengampunnya Allah itu lebih mendahului daripada azab Allah. Rahmatnya Allah lebih mendahului daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz kok bisa demikian? Satu amalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan minimal 10 kali. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 10 kali, bahkan 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Amal soleh apapun yang kita lakukan, ya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sampai dengan 10 kali kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sampai dengan 700 kali. Tapi perbuatan dosa kita, satu perbuatan dosa yang kita lakukan, Allah hanya membalas dosa kita tadi sesuai dengan kesalahan yang kita lakukan. Satu dosa Allah balas satu dosa. Allah tak lebih dari itu. Oke, kata para ulama, rahmat Allah itu ya mendahului daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya banyaklah kita mohon kepada Allah akan dosa-dosa kita tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yursilus sama alaikum bitarah. Allah akan menurunkan dari langit hujan yang deras. Ya, jadi di Jawa itu, di daerah Jawa itu beberapa bulan ini kemarau. Alhamdulillah kita di Aceh air itu dibuang-buang. Air itu nikmat ya. Nikmat yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing kita akan pertama sekali yang Allah tanya tentang nikmat air. Karena nikmat air itu pasti ditanya oleh Allah pertama sekali. Kenapa itu? Karena nikmat air itu semua Allah berikan. Yang kaya dapat, yang miskin dapat. Tidak ada yang tidak Allah berikan nikmat air. Yang semuanya Allah berikan. Maka Allah akan tanya tentang nikmat air itu kepada kita tadi. Yang pertama sekali Allah tanya, bagaimana tentang nikmat air yang Allah berikan kepada kalian. Lepas itu Allah tanya nikmat gizi, nikmat anggota badan. Ya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kepada engkau kesehatan, kekuatan. Apa yang kau lakukan dengan jasad yang Allah berikan tadi? Itu yang ditanya oleh Allah SWT. Jadi Allah turunkan hujan yang sangat lebat dengan banyaknya kita beristighfar kepada Allah SWT. Kenapa jemaah? Rahimani wa rahimakumullah. Ada menu gelap tapi nggak turun hujan. Yang disebutkan oleh para ulama dikarenakan dosa-dosa kita. Menu hampir angin kencang tapi tak jadi hujan. Tidak Allah turunkan. Allah tahan hujannya. Kenapa? Karena dosa-dosa kita. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah,
adalah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika menuduh kita, Nabi SAW ya mukanya pucat pasi merah. Kenapa? Karena dia teringat ya dengan kaum-kaum terdahulu yang Allah azab dengan angin yang sangat kencang dan sebagainya. Jadi ya Nabi SAW kalau udah menurut kitab itu Nabi SAW masuk ke rumah dan takut dari wajah beliau sampai turun hujan. Begitu turun hujan Nabi SAW baru terlihat tersenyum. Begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah tahan hujan, nggak hujan-hujan bisa jadi karena dosa-dosa kita. Makanya jamaah rahimahullah, jika ya kita kuliah di Seoul, di Jakarta itu salah satu yang terus diulang-ulang yang kita pelajari sholat istiqomah, sholat kita hujan. Karena di Saudi Arabia itu jarang sekali hujan, jarang sekali, nggak seperti kita di Indonesia. Hujan, alhamdulillah sampai banjir. Tapi kalau di Saudi Arabia itu jarang hujan, sehingga mereka bentar-bentar sholat istiqomah, bentar-bentar sholat istiqomah. Maka kurikulum berulang-ulang untuk sholat istiqomah itu masuk ke dalam sholat, dalam pelajaran fikih kita. Makanya ada ulama yang di Jakarta itu, dia tinggal di Indonesia, waktu kita hujan ada wudhu. Jadi dia selalu ketakutan, ya, karena di Mesir dan Saudi Arabia itu jarang mendengar petir. Jadi kalau ada petir berupa perlu dia beristighfar dengan tasbih. Ya, ada dosa kita dari Mesir itu ketakutan. Ya. Kalau antum ada guru biasa aja karena sudah terbiasa. Kalau mereka itu jarang. Jadi mereka mendengar petir itu banyak beristighfar orang yang mendengar. Takut ada Allah turun. Tapi kita alhamdulillah dengar petir tutup kuping. Masya Allah, ya. Tutup kuping saja karena sudah terbiasa. Jarang ada yang membaca doa doa ketika mendengar petir tadi. Kemudian kata Allah, yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak harta kalian. Jadi Allah akan banyak harta kita dengan istighfar. Antum kesulitan rezeki, antum dalam keadaan posisi sangat fakir, banyak istighfar. Astagfirullah. Ya, Allah akan perbanyak harta. Wa banin, Allah akan banyakkan anak. Jadi orang-orang dulu, orang-orang terdahulu, orang-orang dulu itu mereka itu memperbanyak anak karena mereka yakin rezeki itu pasti Allah jamin atas anak-anak mereka. Keyakinan tentang rezeki itu Allah jamin atas diri-diri kita itu sudah hilang di masa ini. Ya, keyakinan itu bukan hilang tapi lemah. Keyakinan Allah menjamin rezeki kita. Kalau kita hidup masih Allah berikan rezeki kita, itu keyakinan itu mudah. Sehingga anak-anak sekarang ada yang membatasi. Kalau membatasi nggak boleh. Membatasi seumur hidup hanya 2 saja hukumnya haram. Kalau mau berjalan dibolehkan 3 tahun 1, 3 tahun 1. Tapi kalau dibatasi seumur hidup hanya 2, ini zolim. Wala taqtulu auladakum kata Allah bin Islam. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Itu kata Allah. Jangan kita bunuh anak-anak kita karena kita takut miskin. Allah yang memberikan rezeki mereka. Apa kata Allah? Nahnu narzuqukum, kami yang berikan rezeki atas kalian. Wa iyahum, dan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki itu jamaah. Ya, Allah jamin itu udah. Kok satu khawatirkan masa depan rezeki itu Allah sudah atur. Allah sudah jamin, kita jalani aja, kita ikhtiar, kita usaha. Insya Allah Ta'ala rezeki itu ada. Maka jamaah rahimahullah itu yang
Tiga, ya. Tiga ya. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah berikan atas kalian kebun-kebun. Diberikan kebun lagi, diberikan anak lagi. Ya. Maka oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Anas bin Malik, yaitu sahabat Nabi SAW yang cucunya kata disebut oleh Hajar Asqalani, cucunya aja 100. Berarti anaknya berapa? Cucunya aja 100. Ya, maka dia minta doa, dia berdoa kepada Allah, Allah ya Rasul, doakanlah saya agar saya banyak harta dan banyak anak. Banyak harta dan banyak anak. Ya, jadi boleh kita minta banyak harta dan boleh kita minta banyak anak. Ya, Allahumma aksiri mal wal banin, banyak anak hamba dan harta hamba. Karena banyak anak pasti banyak rezeki, banyak harta. Allah kabulkan doanya Anas bin Malik. Jadi beliau punya kebun kurma itu, kalau orang lain panen setahun sekali, beliau bisa panen setahun 2 kali. Anas bin Malik, ya, beliau bisa panen setahun 2 kali karena berkahnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ja'alakum anhar, Allah jadikan atas mereka itu sungai. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Yang keempat, sebutkan syukur, bersyukur. Ini bersyukur ini yang banyak. Bersyukur ya Tuhan. Kalau kita bersyukur akan nikmat Allah yang kecil, Allah akan tambah. Alhamdulillah hari ini makan ikan asin, bersyukur. Besok Allah tambah. Kita yang kecil, kita meremehkan nikmat Allah. Kalau rezeki Allah yang kecil, Allah kita remehkan. Kalau yang besar, baru kita anggap rezeki, baru kita bersyukur kepada Allah SWT. Kecil dan besar, kalau itu rezeki dari Allah, bersyukur ya. Karena Allah akan tambah. Ya, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur dengan yang sedikit, Allah akan berikan yang banyak. Kalau yang sedikit dikasih Allah, kita perlu kesal, gimana mau dikasih Allah yang banyak? Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, Allah tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau kufur, maka azabku sangat pedih. Maka ketika kita dalam posisi di bawah, makin posisi kita kesulitan, kesusahan, bersyukur. Jangan malah berkeluh kesah. Nanti Allah timpa yang lebih berat lagi. Kalau kita marah, kita berkeluh kesah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah akan buka badan. Allah akan timpakan kesusahan tersebut. Tapi kalau kita bersyukur, Allah cabut kesulitan dan kefakiran atas diri kita. Kemudian jamaah yang keempat, setelah yang kelima ya, yaitu al-infaq. Jadi infak ini beda dengan sedekah. Sedekah itu tidak hanya dengan harta. Sedekah bisa dengan segala bentuk kebaikan. Antum nggak punya harta, nanti antum membantu dengan jiwa raga, itu sedekah. Ya, antum nggak punya harta, tapi antum membantu dari jalan yang lain, itu sedekah. Kenapa? Karena kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Nah, kalau infak itu mesti dengan harta. Infak tidak bisa dengan senyum, tidak bisa dengan jiwa raga. Infak itu dengan harta, beda dengan sedekah. Ya, infak itu dengan harta. Atau menafkahkan, menginfakkan kepada istri dengan anak, kan tidak dengan senyum, tapi dengan harta. Berikan rezeki pada anak, berikan rezeki kepada istri dengan uang, tidak mungkin dengan
lainnya. Maka infak dengan sedekah itu berbeda. Ya, kalau infak mesti dengan harta. Apa kata Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Barang siapa yang menginfakkan, ya, wa ma anfaqtum, apa yang kalian infakkan dari syai'in, dari harta kalian, dari segala bentuk sesuatu di harta kalian, fa huwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Maka oleh karenanya ada orang-orang yang dia mencari rezeki, dia banci dengan sedekah. Sebelum dia jualan, dia sedekah dulu. Dia banci dengan sedekah agar Allah berikan rezekinya. Dia kaya, ya. Atau jika jualannya sepi, dia bersedekah. Ya, wa huwa khairul raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau kita ingin dibukakan pintu rezeki kita, salah satunya kita berinfak. Berinfak ke masjid, berinfak ke fuqara, masakin, kepada kaum muslimin, berinfak untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya, tak sanggup kita. Banyak di media sosial itu korban-korban anak-anak kecil, tak sanggup kita lihat. Menangis sama kita. Bagaimana anak kecil itu kena pecahan bom, kakaknya meninggal, adiknya masih hidup, tak sanggup. Ya, mereka butuh infak kita. Ya, mereka butuh pertolongan kita. Mereka saudara-saudara kita kaum muslimin di sana. Minimal walaupun kita tak punya harta, ada satu doa yang kita selipkan untuk mereka di seperti akhir malam. Ya Allah, berikanlah penjagaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Selamatkanlah mereka dalam mereka yang Allah. Dari Zionis Yahudi dari itu memang musuh orang Islam. Dan Yahudi itu tidak